Proses pembuatan tempe. Simaklah video ini hingga selesai. Alat dan bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Adapun proses produksinya terdiri dari dua tahapan besar, yaitu pada tahap ruang produksi basah dan ruang produksi kering. Di tahap ruang produksi basah yaitu ada pensortiran, lalu pencucian, perendaman pertama dan perebusan pertama. Lalu pemecahan kulit, perendaman kedua, pemisahan kulit dan perebusan kedua. Masuk ke tahap pertama yaitu pensortiran. Sortir kedelai agar mendapatkan hasil tempe yang bagus. Pastikan tidak ada benda asing semacam kerikil dan biji-bijian lain selain kedelai. Lanjut ke tahap pencucian. Pada tahap pencucian, taruh kedelai yang sudah disortir tadi pada kuali besar, atau jika kalian tidak mempunyainya di rumah, bisa menggunakan wajan. Lakukan pencucian menggunakan air bersih untuk membersihkan kedelai dari debu yang melekat. Lanjut ke perendaman pertama. Rendam kedelai kurang lebih 2 jam agar mengeluarkan bakteri asam laktat yang ditandai dengan buih pada permukaan air. Kemudian saring kedelai yang sudah direndam tadi lalu diletakkan di kuali yang lain. Lalu masuk ke tahap perebusan kedelai yang pertama. Perebusan ini dilakukan selama kurang lebih 30 menit. Api yang digunakan yaitu api sedang hingga tekstur kedelai sudah agak lunak. Proses ini berguna mematikan bakteri yang tidak diperlukan dan memisahkan kedelai dengan kulitnya. Di tengah proses perebusan ini, sambil pisahkan kulit kedelai dengan cara disaring seperti ini. Proses selanjutnya, kedelai digiling menggunakan mesin giling, atau jika kalian tidak punya, bisa dengan cara manual seperti ini. Proses pemecahan kulit ini ditujukan agar kedelai terbelah dua dan kulitnya terkelupas. Adapun tujuan lainnya yaitu agar asam laktat yang dihasilkan selama proses perendaman bisa masuk dengan mudah ke dalam biji kedelai, yang mana nantinya hal ini membuat proses fermentasi tempe berhasil. Lalu bilas kedelai yang sudah dipecah tadi, kemudian lakukan perendaman kembali. Perendaman yang kedua ini bertujuan agar proses pengeluaran asam laktat yang disinggung sebelumnya benar-benar optimal. Setelah direndam seharian, bilas kedelai sekaligus pisahkan kulit kedelai yang masih tersisa hingga menyisakan kedelai yang sudah bersih dari kulit dan sudah terpecah. Proses ini bertujuan supaya sisa-sisa bau asam dan lendir yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat pada proses sebelumnya dapat hilang. Karena jika masih ada lendir pada kedelai yang masih tersisa, maka akan menghambat proses pertumbuhan jamur pada fermentasi tempe nantinya. Lalu memasuki tahap akhir pada ruang produksi basah, yaitu perebusan kedua. Rebus kembali kedelai hanya selama 20 menit, yang bertujuan agar benar-benar mematikan bakteri selain yang dibutuhkan selama proses fermentasi nantinya. Lalu kedelai diangkat dan dimasukkan ke dalam keranjang seperti ini. Tahapan selanjutnya yaitu pada ruang produksi kering. Pada tahap ini terdapat proses penirisan, peragian, pengemasan dan fermentasi.
Pertama, penirisan. Penirisan dilakukan guna menghilangkan air bekas rebusan kedua. Pada proses ini pula dilakukan pendinginan. Hal ini bertujuan untuk mendinginkan kedelai agar nantinya sewaktu peragian, raginya tidak menggumpal-gumpal. Sembari mendinginkan kedelai, siapkan bahan-bahan ragi. Bahan yang pertama yaitu ragi tempe 2 bungkus dan 1 tepung tapioka. Campurkan kedua bahan tersebut dan masukkan di dalam toples. Setelah kedelai ditiriskan dan didinginkan, lalu kita masuk ke tahap peragian. Siapkan saringan, lalu taburkan ragi sebanyak 7 sendok makan. Takaran ragi ini tentunya menyesuaikan dengan jumlah kedelai. Dalam video ini, kedelai yang dipakai sebanyak 1 keranjang atau 1 keranjang sama dengan 10 kg. Jika kalian membuatnya dalam skala yang lebih kecil, maka kalian bisa menyesuaikan takaran raginya. Kemudian taburkan ragi ke seluruh bagian. Kemudian aduk hingga merata kedelai yang sudah diberi ragi tadi. Proses pengadukan ini berfungsi untuk meratakan ragi tempe. Lalu masuk tahap pengemasan dan fermentasi. Siapkan media pembungkus. Di sini menggunakan plastik yang sudah dilubangi. Dilubangi agar mikroba berupa jamur atau kapang yang terdapat pada ragi dapat tumbuh. Terdapat jamur seperti Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae pada ragi tempe. Keduanya dapat tumbuh dalam kondisi ada udara atau aerob. Kemudian rekatkan plastik menggunakan mesin perekat. Namun jika kalian tidak mempunyainya, kalian bisa merekatkan plastik menggunakan lilin. Setelah proses perekatan, letakkan tempe pada rak, lalu biarkan proses fermentasi berlangsung selama 2 hari. Pada proses fermentasi ini, jamur atau kapang yang terdapat pada ragi akan bekerja. Jamur atau kapang akan membiosintesis vitamin B dan juga akan membentuk benang-benang halus berwarna putih yang disebut hifa. Ini tampilan proses fermentasi yang sudah selesai, ditandai dengan adanya hifa. Hifa merupakan struktur dari jamur multiseluler seperti jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. 2 jamur tadi bertumbuh dengan bagus pada proses fermentasi ini, sehingga dapat menghasilkan hifa. Jika di zoom, tampilan hifa seperti ini. Bentuknya seperti benang-benang halus berwarna putih yang saling terikat satu sama lain. Hifa ini berfungsi untuk mengikat kedelai-kedelai sehingga menjadi struktur yang kompak. Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi. Faktor yang pertama yakni ragi. Banyaknya ragi. Ragi yang diperlukan untuk pembuatan tempe berskala kecil atau rumahan berbeda dengan pembuatan yang berskala besar. Perbandingan sederhananya seperti ini. Jika berskala kecil, misal 1 kg kedelai yang dipakai, maka ragi sebanyak 2 sendok makan saja. Sedangkan berskala besar, seperti 1 keranjang atau sebanyak 10 kg, maka ragi yang dipakai adalah 7 sendok makan. Lalu jenis ragi. Ragi yang digunakan yaitu 2 bungkus ragi tempe yang dicampur dengan 1 bungkus tepung tapioka.
Ragi tempe dengan kualitas yang baik akan menghasilkan tempe yang berkualitas. Tempe yang berkualitas antara lain berbentuk padatan kompak, berwarna putih sedikit keabu-abuan, dan berbau khas tempe. Lalu faktor yang kedua, suhu dan lama fermentasi. Lama fermentasi berbanding lurus dengan suhu fermentasi. Semakin tinggi suhu, maka juga membuat semakin lama fermentasi. Normalnya fermentasi dapat berlangsung 20 hingga 48 jam pada suhu kamar 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Apabila lama fermentasinya kurang, maka dapat mengakibatkan struktur tempe yang tidak padat, warnanya tidak putih keabu-abuan, dan tidak berbau khas tempe. Faktor yang ketiga yaitu oksigen. Mikroba yang ada pada ragi tempe berasal dari jamur atau kapang. Di antaranya yaitu Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Sifat dari jamur tersebut yaitu aerobik, yakni kondisi yang memerlukan oksigen, sehingga tempe dengan media plastik harus dilubangi terlebih dahulu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat mencoba di rumah ya.